Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Masih melanjutkan episode sebelumnya. Pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan Goku dan juga Vegeta yang masih bertarung habis-habisan dengan Jiren. Akibat kekuatan Jiren yang begitu kuat, dia bahkan mampu untuk menandingi Goku dan juga Vegeta yang telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Nah, di sini Goku pun segera mengunci pergerakan dari Jiren agar Vegeta bisa menembakkan Final Flash. Namun, walaupun dia telah melakukan hal tersebut, di sini Jiren sama sekali tak terluka akibat menggunakan jurus matanya hingga tembakan laser itu tidak mengenai dirinya. Kemudian dia pun langsung menghajar Goku dan juga Vegeta hingga membuat mereka terpental. Saat ini kekuatan Jiren memang tak mampu untuk diungguli oleh siapapun, bahkan dua terkuat dari alam semesta ketujuh yang telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Nah, di sini Jiren pun segera berjalan menuju ke arah mereka dengan gaya yang sangat keren, dengan menghancurkan sebuah bukit yang membuat gayanya itu benar-benar luar biasa. Kemudian di sini Goku dan juga Vegeta langsung meluncur untuk kembali menyerangnya. Kemudian di sisi lain nampak kalau saat ini Android 17 dan juga Toppo masih kejar-kejaran. Kemudian Android 17 segera menembakkan tembakan laser bertubi-tubi ke arah Toppo. Namun hal tersebut sama sekali tak membuat Toppo gentar. Walaupun begitu, di sini Android 17 tak putus harapan. Dia terus menembakkan tembakan lasernya hingga membuat Toppo terpukul mundur. Alasan Android 17 melakukan hal tersebut adalah untuk mengulur waktu sampai waktu turnamen ini habis dan alam semesta ketujuh bisa memenangkan turnamen. Stamina tak terbatas milik Android 17 akan menguntungkan dirinya demi bisa mengalahkan Toppo. Kemudian Toppo segera menghindari tembakan laser yang ditembakkan oleh Android 17 dan mencoba untuk menyerangnya. Namun beruntungnya Android 17 berhasil menghindari serangan tersebut. Namun tiba-tiba Toppo langsung mengeluarkan aura ki yang begitu dahsyat dengan kekuatan yang sangat besar. Kemudian dia segera menembakkan sebuah tembakan laser yang sangat dahsyat kepada Android 17 untuk segera mengalahkannya. Nah, di sini Android 17 yang tak mau kalah juga, dia pun juga menembakkan tembakan laser dibanding dia harus keluar dari arena pertarungan, di mana adu laser dari mereka berdua begitu sangat sengit. Namun kekuatan Toppo semakin lama semakin membesar yang membuat Android 17 terdorong ke pinggir arena. Di saat Toppo sudah berhasil membuat Android 17 terpojok oleh kekuatannya yang begitu besar, tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang membuat konsentrasinya hilang. Dan ternyata yang telah menembakkan tembakan laser itu adalah Frieza yang muncul sebagai seorang psikopat, di mana dia terus menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada Toppo hingga membuatnya kesakitan. Dia pun segera mengakhiri tembakan lasernya itu dengan tembakan laser yang cukup besar hingga membuat Toppo benar-benar kesakitan hingga dia menjerit.
Topo yang juga sudah tak bisa lagi untuk menahan tembakan laser milik Android 17. Dia pun akhirnya terkena tembakan laser itu hingga Android 17 berhasil menghantam Topo dengan tembakan laser raksasanya. 17号さん、まだ遊んでいるのでお忙しい。少々遊びすぎで失礼しますよ。ほう、さすがは正義の戦士様です。に敬意を表しまして、そろそろあなたの正義とやものならねそろそろとどめといきましょう。反撃がなくては面白い。殺さない程度にね。正義の戦士様。Nah, di sini nampak kalau Android 17 berhasil melancarkan serangan yang begitu dahsyat kepada Topo hingga membuat bajunya compang-camping. Walaupun Topo berhasil selamat dari tembakan laser itu, namun nampaknya dia sudah benar-benar kewalahan menghadapi kekuatan milik Android 17 dan juga Frieza hingga membuatnya terkapar. Di sini Frieza langsung menghampiri Topo dan segera mengejek kekuatannya yang begitu lemah. Topo yang tak terima oleh perkataan dari Frieza, dia pun kembali bangkit dengan merobek baju keadilannya. Kemudian dia sudah membulatkan tekadnya dan mengatakan kalau dia sudah tak peduli lagi dengan permainan pahlawan dan juga keadilan yang ia miliki. Nah, karena dari itu di sini Topo akan melupakan semua perhatian dan juga kebaikan yang pernah ia lakukan, dan dia akan membulatkan tekadnya untuk bisa memenangkan turnamen kekuatan ini, karena yang dibutuhkan di turnamen kekuatan hanyalah kekuatan untuk bisa bertahan hidup ataupun dia harus sengsara oleh kelenyapan jika dia sampai kalah. Pada akhirnya di sini Topo mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang begitu dahsyat dan memiliki aura ki berwarna ungu seperti dewa penghancur. しぶとさだけは認めてあげます。決めた。いいでしょう。見せてもらう。あなたの覚悟とやらを。Akhirnya Topo membangkitkan kekuatan yang sangat mengerikan dengan hawa membunuh yang sangatlah bengis. Nah, di sini kekuatan itu benar-benar tak akan bisa untuk dilampaui oleh siapapun. Bahkan tembakan laser yang dilancarkan oleh Frieza seketika langsung lenyap menjadi debu. Dan ternyata di sini Topo adalah kandidat selanjutnya dari Dewa Penghancur Alam Semesta ke-11. Bahkan Virus saja dibuat terkejut oleh kekuatan dari Topo yang begitu mengerikan. Walaupun begitu, di sini Frieza yang sangat sombong tetap menganggap remeh Topo dan dia pasti tak akan bisa untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, di sini Topo pun langsung menghadiahkan Frieza sebuah energi penghancur. Walaupun Frieza sebelumnya pernah menghadapi energi penghancur ini, namun kekuatan kali ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya dan pada akhirnya membuat Frieza kerepotan sendiri, dimana akhirnya energi penghancur itu meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat hingga bisa dirasakan oleh semua orang. Langit yang sebelumnya berwarna hijau langsung berubah menjadi warna ungu terang dan juga arena pertarungan langsung hancur oleh energi penghancur yang dimiliki oleh Topo.
何が破壊神ですか。ありますね。破壊だ。おや、その技。まずいな。いいですよ。そんなもの私には無意味だ。そんなもの無意味だと言っているでしょう。そんなもの割れちまった。うわすごい、パッカDan yang masih tersisa hanyalah Android 17 saja. Namun Topo tak memberi ampun kepadanya. Dia langsung menembakkan tembakan laser bertubi-tubi ke arah Android 17. Android 17 mencoba berlindung dengan menggunakan perisainya. Namun kekuatan Topo kali ini sudah jauh lebih besar daripada yang sebelumnya hingga pelindung itu bisa hancur. Nah, di sini nampak kalau Android 17 segera melarikan diri dari serangan yang akan dilancarkan oleh Topo. Namun Android 17 yang mencoba untuk memberikan serangan balasan, tak ada yang mempan kepadanya karena setiap serangan yang dilancarkan oleh Android 17 langsung lenyap tak tersisa. Saat ini Android 17 berhasil dipojokkan oleh Topo dengan menggunakan kekuatan Hakaisin-nya. Walaupun begitu, di sini Android 17 tak akan menyerah begitu saja karena sekuat-kuatnya musuh pasti tetap memiliki kelemahan. Kemudian dia pun segera menyerang Topo dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi dan menembakkan tembakan laser bertubi-tubi. Namun semua serangan itu sama sekali tak ada yang berpengaruh kepada Topo hingga Android 17 menembakkan sebuah tembakan laser besar. Namun serangan itu juga tak berpengaruh akibat Topo yang dilindungi oleh energi penghancur. Kemudian dia pun langsung menembakkan bola kehancuran kepada Android 17. Beruntungnya dia berhasil menghindari serangan itu yang membuat serangan itu malah mengarah kepada para penonton. Beruntungnya energi itu tidak mengenai mereka karena Topo telah memperkirakan semuanya. Akhirnya di sini Beerus menyadari sesuatu kalau energi penghancur yang ditembakkan oleh Topo dia tidak bisa untuk menembakkannya terus-menerus. Dia membutuhkan waktu untuk mengisi energi penghancur itu untuk bisa ditembakkan. Walaupun begitu, di sini Android 17 tidak bisa melakukan apa-apa karena dari tadi Topo terus mengejarnya. Tidak berhenti sampai di situ, Topo menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada Android 17 yang membuatnya semakin terpojok. Ketika Topo akan menembakkan energi penghancurnya lagi, tiba-tiba Frieza langsung datang untuk menghentikan Topo.
Walaupun saat ini Frieza dalam bentuk base-nya dia masih tetap memiliki kekuatan yang kuat. Ia segera membuat sebuah bola energi yang besar yang biasa ia gunakan untuk menghancurkan planet. Dia pun segera menyerang Toppo dengan menggunakan bola laser itu. Namun dengan mudah Toppo mampu menghancurkannya hanya dengan membuat sebuah bola energi penghancur yang sangat kecil. Kemudian Toppo pun langsung menghajar Frieza secara habis-habisan sampai membuatnya tak berdaya. Di sini Frieza benar-benar diperlakukan seperti sampah oleh Toppo. Saat ini Toppo pun segera melemparkan Frieza untuk menuju keluar dari arena pertarungan. Beruntungnya Android 17 berhasil menyelamatkannya hingga dia tak jadi keluar dari arena pertarungan. そんなもの満身創痍の私が文字通り破壊して差し上げますよならばほらせんよくだらんあなたこそゴミはゴミ貴様を破壊するのはたやすいが Kemudian setelah menyelamatkan Toppo, di sini Android 17 akan kembali melanjutkan pertarungannya melawan Toppo. Tiba-tiba Android 17 menembakkan sebuah tembakan laser kepada Toppo, namun tembakan laser itu langsung lenyap. Di sini Toppo memuji Android 17 karena mampu bertahan sampai sejauh ini. Namun walaupun Android 17 mau berusaha bagaimanapun, dia tetap takkan bisa untuk mengalahkannya. Di sini Android 17 kembali menaikkan aura kekuatannya dan menyiapkan sebuah tembakan laser untuk segera mengarahkannya kepada Toppo. Toppo yang tak mau kalah, dia pun langsung menyiapkan sebuah energi penghancur. Nampaknya mereka berniat untuk saling mengadukan energi kekuatan mereka sama seperti sebelumnya. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.